Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Sukairi atau Wong Buduh saking Gresik, Pondok Buri, selaku Wakil Panglima Pusat. Ayo belajar bersama-sama menjernihkan pikiran kita demi perjuangan kita yang panjang ini. Perjuangan ini adalah PR anak cucu kita. Maka ayo evaluasi dengan melihat masa lalu, masa saat ini, dan masa yang akan datang. Untuk apa? Untuk evaluasi kinerja organisasi kita tercinta. Saya yakin PWILS ini akan mendunia atau internasional, saya yakin. Makanya kita harus menyingkapi segala sesuatu dengan bijak dan teliti, juga waspada. Efektif untuk syiar, gerilya dari pintu ke pintu, dari warung ke warung, ulet telaten, dan jangan pernah bosan dan jangan pernah takut biaya kita nggak diganti oleh Allah. Yakinlah jika Allah memerintahkan melalui pemikiran kita, yakinlah Allah akan menyiapkan seluruhnya, tenaga pikiran bahkan akomodasi pun akan disiapkan oleh Allah. Jadi teman-teman, melihat masa lalu penting untuk kita berhati-hati, menilik saat sekarang untuk kewaspadaan, menilik masa depan, waspada ini kita bawa ke depan. Jangan sampai kita masuk ke dalam slogan yang sama akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Salam seduluran NK. Motivasi yang disampaikan oleh Gus Khoiri ya, Pondok Buduh yang ada di Gresik ya, ini luar biasa saudara-saudara. Beliau Wakil Ketua Panglima Pusat dan beliau juga Komandan Laskar Sabilillah Surabaya, Jawa Timur. Ini luar biasa. Perjuangan Wali Songo hari ini memang luar biasa, sehingga banyak saudara-saudara kita yang ikut gabung dengan sukarela, dengan legowo. Ini menunjukkan apa? Bahwa perjuangan Wali Songo ini syarat dengan kemanfaatan, kemaslahatan, sehingga banyak orang yang ikut andil dalam perjuangan ini. Akan tetapi kita sebagai pengurus ini seharusnya terus-menerus berinovasi, terus menggali potensi dalam diri untuk mengembangkan organisasi. Dan Gus Khoiri menyatakan yakin bahwa organisasi PWILS ini akan mendunia, menginternasional. Luar biasa. Di Jepang, di Hongkong sudah ada. Ini real, nyata. Sampai detik ini jutaan orang sudah ikut gabung di perjuangan Wali Songo. Kabar terakhir kisaran 6 juta sudah gabung di perjuangan Wali Songo. Nah, kita harus ingat zaman itu dibagi menjadi 3 sebagaimana yang Gus Khoiri sampaikan. Zaman mado, zaman yang sudah atau masa lalu kita, zaman hal, zaman sekarang, zaman yang kita hadapi saat ini, zaman mustakbal, zaman yang akan kita hadapi. Zaman yang sudah kita lewati, zaman mado, itu sebagai iktibar buat pengalaman buat kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik, untuk dijadikan tolak ukur, referensi, mukobalah, pembanding untuk apa? Melangkah kita itu jauh lebih baik. Karena apa? Orang yang beruntung adalah orang yang di situ itu amalnya, kebaikannya itu lebih baik dibandingkan hari kemarin. Kalau hari kemarin dengan hari ini sama, ini masih rugi saudara-saudara. Masih rugi. Kalau mau beruntung, amal hari ini, kebaikan hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Tentu seperti itu. Ini ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hari ini itu lebih jelek dibandingkan hari kemarin. Berarti ini adalah orang-orang yang celaka. Celaka ini. Makanya kita harus terus menggali potensi diri. Karena pengalaman adalah guru yang sangat berharga buat kita semua. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun kita dibodohi oleh namanya
Habib Dobolowi dengan doktrin-doktrin mereka. Kami pun juga pernah merasakan bagaimana kami percaya dengan seorang Geng Pekalongan, dengan statementnya yang familiar, yang luar biasa. Dulu kami pernah menjabat sebagai komandan Banser, walaupun kelas kecamatan dan kelas ranting. Dengarkan sahabat Banser, sebelum kalian besok ya dengarkan, kalau saya mendapatkan tiket surga, saya tidak akan masuk surga sebelum sahabat-sahabat Banser masuk surga duluan. Oh, dulu kami percaya, betul gitu, percaya. Akan tetapi melihat fakta realita kelakuannya, mohon maaf, kami tidak percaya lagi. Oke, kalau modelnya begitu, kami terima. Kunci surga kami dapat, terus kami masuk ke dalamnya, nanti pintu surga kami kunci dari dalam, kalian tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Selesai. Harusnya seperti itu. Harus jelas. Hidup tidak jelas itu. Jadi pengalaman kita dibodohi, dikibuli, wah, oleh para Habib Dobolowi ini seharusnya menyadarkan. Tentu seperti itu. Jangan sampailah mengalah. Iya, prinsip orang Jawa itu mengalah memang. Mengalah, ngalah, ngalih, terus pergi, ngamuk. Nah ini tunggu ngamuknya saja. Ngalih sudah ini. Ketika Habib ini mendominasi keadaan, seakan-akan yang berkuasa, terus yang berhak memegang mic itu mereka, ini sudah ngalih, ini sudah pergi, ya sudahlah. Nah, akan tetapi pada saat polemik nasab ini sudah bergulir, ketika umat ini sudah geram, resah, kalian dipertanyakan tentang kesohihan nasab kalian, kalian apa yang bisa menjadikan hujah alat bukti? Kan tidak ada loh. Kalian bisanya cuma marah-marah, ngomak ngamuk, tobar takbir nggak jelas. Ya akhirnya kan memaksa pribumi ini menjadi bangkit terus geram. Kalian akan menanggung sendiri akibatnya ketika pribumi ini ngamuk. Wah, ngeri. Belanda saja peristiwa 10 November, jenderal itu iya dibunuh kan, tewas itu. Perang karo jenderal tewas itu bukan hanya kalah, tapi aduh sangat ironis dan menyedihkan gitu loh. Ini suatu iktibar gambaran buat kita semua. Jangan sampai. Akan tetapi kita tidak pernah diajari doktrin leluhur kita untuk tukang ngomak ngamuk. Tidak. Kita tetap santun, kita tetap welcome, kita tetap menebarkan kebaikan kepada siapapun. Kita harus bisa menjaga diri, menjaga perasaan orang lain. Kita harus tetap tawaduk, merendah. Jangan gembelengan seperti Habib Dobolowi kan gitu kan. Nah ini. Dan ini adalah PR generasi muda kita yang akan datang. Kalau hari ini kita cuma diam diri di zona aman dan nyaman, apakah kita tidak berpikir untuk mustakbal zaman yang akan datang? Bagaimana nasib anak cucu kita yang hari ini terus didoktrin, dicekoki oleh doktrin-doktrin khurafat halu oleh Habib Dobolowi. Sejarah dibelokkan, makam pribumi dihabibkan. Apakah tidak tersentuh hati kita, pola pikir kita, fikroh kita, bagaimana nasib anak cucu kita kelak, saudara-saudaraku? Ini loh yang harus menjadi pembanding mukobalah di dalam pemikiran kita. Terima kasih Gus Khoiri atas motivasinya yang sangat luar biasa, dan ini mudah-mudahan menyadarkan kita semua sebagai pribumi kita harus bangkit. Ini adalah kebenaran dan tidak ada kebenaran yang bisa dihentikan. Kebenaran akan terus mencari jalannya sendiri. Kebenaran akan terus menjadi penduduk bumi ila yaumil qiyamah. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.